got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 whole thoughts on the wall. Pengantar Sosiologi Hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat secara mendalam. Ia mengkaji bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial, norma-norma kemasyarakatan, serta dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Fokus utamanya adalah memahami hukum tidak sekedar sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang sesuai konteks masyarakat. Sebagai disiplin ilmu interdisipliner, sosiologi hukum menggabungkan perspektif sosiologis dan yuridis untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum tidak hanya dibentuk oleh lembaga resmi, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur budaya dan interaksi sosial yang kompleks. Yang kedua ada hukum dan kenyataan masyarakat. Hubungan antara hukum dan kenyataan masyarakat merupakan relasi dinamis yang selalu berubah dan saling memengaruhi. Hukum tidak dapat dipahami sebagai entitas statis, melainkan sebagai produk interaksi sosial yang terus-menerus berkembang sesuai dengan perubahan nilai, norma, dan struktur masyarakat. Setiap aturan hukum pada dasarnya lahir dari kesepakatan sosial yang mencerminkan harapan, kebutuhan, dan konflik yang ada dalam masyarakat. Realitas sosial merupakan hukum melalui berbagai mekanisme seperti praktek sosial, kebiasaan, dan konstruksi makna kolektif. Sebaliknya, hukum juga memiliki kemampuan untuk mengubah struktur dan perilaku masyarakat melalui fungsi regulatif, distributif, dan transformatifnya. Dengan demikian, terjadi hubungan dialektis yang kompleks antara hukum dan kenyataan sosial. Selanjutnya ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris fokus pada studi hukum yang berbasis pada kenyataan lapangan dan perilaku sosial. Metode ini menggunakan data empiris untuk memahami bagaimana hukum dijalankan, ditaati, dan dipersepsikan oleh masyarakat. Penelitian yuridis empiris melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dan analisis terhadap praktik hukum dalam konteks sosial yang nyata. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada analisis hukum berdasarkan norma, kaidah, dan peraturan tertulis. Metode ini meneliti hukum dari perspektif doktrinal, mengkaji konsistensi logis aturan-aturan, serta menginterpretasikan makna normatif dari teks hukum. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang sistem hukum. Selanjutnya ada hukum positivisme. Hukum positivisme merupakan aliran pemikiran yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara. Menurut perspektif ini, hukum harus dipisahkan dari pertimbangan moral atau nilai-nilai etis subjektif. Hukum dianggap valid sepanjang dibuat melalui prosedur resmi dan memiliki kekuatan memaksa dari institusi negara. Tokoh utama aliran ini seperti Hans Kelsen yang menekankan pentingnya hierarki norma hukum dan kemurnian hukum dari pengaruh eksternal. Positivisme hukum percaya bahwa hukum adalah sistem tertutup yang memiliki logika internal sendiri, terlepas dari konteks sosial dan moral yang melindunginya. Yang selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum atau sociological jurisprudensi. Sociological jurisprudensi mengembangkan paradigma baru dalam memahami hukum sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang. Aliran ini diprakarsai oleh Roscoe Pound yang menekankan perlunya hukum responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum tidak sekedar instrumen kontrol, tetapi sarana rekayasa sosial yang dapat mengakomodasi perubahan dan keadilan. Perspektif ini
mendorong pemahaman hukum yang lebih konseptual, mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Sociological jurisprudency mengajak para praktisi hukum untuk tidak sekedar menerapkan aturan, tetapi memahami spirit dan tujuan sosial di balik norma hukum. Selanjutnya ada masa pemikiran hukum living law dan utilitarianisme. Living law mengonseptualisasikan hukum sebagai entitas yang hidup dalam masyarakat, tidak terbatas pada aturan tertulis. Eugen Ehrlich mencetus konsep ini menekankan bahwa hukum sejati terletak pada praktis sosial dan kesadaran hukum masyarakat. Living law memandang hukum sebagai fenomena dinamis yang terus berkembang melalui interaksi sosial. Yang kedua, utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham memandang hukum dari perspektif kemanfaatan sosial. Prinsip dasarnya adalah bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Pendekatan ini menilai keadilan hukum berdasarkan konsekuensi dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Selanjutnya ada pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emil Durkheim melihat hukum sebagai refleksi solidaritas sosial dan pembagian kerja dalam masyarakat. Menurutnya, hukum merepresentasikan kesadaran kolektif dan mekanisme integrasi sosial. Durkheim membedakan antara hukum represif atau yang memberikan sanksi dan hukum restitutif atau yang memulihkan kondisi sosial. Sedangkan Ibnu Khaldun dengan konsep asabiahnya menganalisis hukum dalam konteks di mana sosial dan kekuasaan. Ia melihat bahwa sistem hukum berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial dan siklus peradaban. Kedua pemikir ini menekankan pentingnya memahami hukum sebagai produk interaksi sosial yang kompleks. Selanjutnya ada pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber mengembangkan teori rasionalisasi hukum, memandang hukum sebagai sistem rasional yang semakin kompleks seiring perkembangan masyarakat. Ia mengidentifikasi tipe-tipe otoritas hukum seperti tradisional, karismatik, dan legal rasional. Weber menekankan profesionalisasi dan birokratisasi dalam sistem hukum modern. H.L.A. Hart memperkenalkan konsep hukum sebagai sistem aturan primer dan sekunder. Aturan primer mengatur perilaku langsung, sementara aturan sekunder mengatur prosedur pembuatan, perubahan, dan penegakan hukum. Hart menekankan pentingnya perspektif internal dalam memahami praktik hukum. Selanjutnya ada effectiveness of law. Efektivitas hukum mengatur sejauh mana suatu peraturan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini tidak sekedar bergantung pada kualitas normatif aturan, tetapi juga pada faktor implementasi kesadaran hukum masyarakat dan mekanisme penegakan yang ada. Efektivitas hukum meliputi aspek kepatuhan, dampak sosial, dan transformasi perilaku. Pengukuran efektivitas hukum memerlukan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan struktur kekuasaan. Tidak setiap hukum yang baik secara normatif akan efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis komprehensif. Selanjutnya ada law and social control. Hukum merupakan mekanisme kontrol sosial yang fundamental dalam masyarakat. Melalui aturan, sanksi, dan institusi penegakan, hukum mengatur perilaku, mencegah konflik, dan memelihara ketertiban. Kontrol sosial melalui hukum tidak sekedar bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Fungsi kontrol sosial hukum meliputi pencegahan pelanggaran, penindakan perilaku yang menyimpang, serta rekonstruksi normal dan nilai sosial. Mekanisme ini beroperasi melalui berbagai instrumen, mulai dari sanksi pidana hingga mediasi dan resolusi konflik. Selanjutnya ada social legal studies.
Social Legal Studies adalah pendekatan interdisipliner yang meneliti hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menggabungkan perspektif sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya untuk memahami kompleksitas hukum. Fokusnya adalah mengeksplorasi bagaimana hukum dibentuk, dipraktekkan, dan dimaknai dalam berbagai konteks sosial. Kajian ini tidak hanya melihat hukum dari perspektif normatif, tetapi juga menyelidiki dimensi kekuasaan, ketimpangan, dan dinamika sosial yang mempengaruhi produksi dan implementasi hukum. Social Legal Studies mendorong pemahaman kritis dan reflektif terhadap institusi hukum. Berikutnya ada hukum progresif. Hukum progresif dikembangkan oleh Sajipto Raharjo sebagai paradigma baru dalam pemikiran hukum Indonesia. Konsep ini memandang hukum sebagai instrumen pembebasan dan pencapaian keadilan substantif, bukan sekedar prosedural. Hukum progresif mendorong penafsiran hukum yang lebih humanis dan konstekstual. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus selalu bergerak, mengikuti perkembangan masyarakat, dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan kompleks. Hukum progresif menolak positivisme hukum yang kaku dan mendorong penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya ada legal pluralisme. Legal pluralisme mengakui keberadaan multiple legal system dan suatu masyarakat. Konsep ini memahami bahwa di samping hukum negara, terdapat sistem hukum adat, agama, dan komunal yang hidup dan berlaku. Legal pluralisme menentang pandangan monolitik tentang hukum dan mendorong pengakuan terhadap keragaman norma hukum. Perspektif ini penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana berbagai kelompok memiliki sistem normatif yang berbeda. Legal pluralisme tidak sekedar mengakui keberagaman, tetapi juga mendorong dialog dan harmonisasi antar sistem hukum yang ada. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis. Metode ini menggunakan kerangka analisis sosiologis untuk memahami produksi, distribusi, dan fungsi hukum dalam masyarakat. Fokusnya adalah mengeksplorasi hubungan timbal balik antara struktur hukum dan struktur sosial. Pendekatan ini melibatkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mengungkap bagaimana faktor sosial seperti kelas, gender, etnis, dan kekuasaan memengaruhi pembentukan dan implementasi hukum. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman komprehensif tentang bekerjanya hukum dalam konteks sosial yang kompleks.